Pernahkah kamu merasa kesepian padahal kamu tidak sendirian? Pernahkah kamu duduk di samping pasanganmu namun merasa tidak benar-benar dilihat, tidak didengar, dan tidak dipahami? Video ini bukan tentang perselingkuhan semata. Ini adalah cerita tentang kesepian yang tumbuh diam-diam di dalam pernikahan. Karena tidak semua perselingkuhan dimulai dari niat jahat. Sebagian dimulai dari hati yang terlalu lama dibiarkan sendiri. Inilah kisah perselingkuhan karena kesepian dalam pernikahan. Dengarkan sampai akhir. Mungkin kamu akan menemukan potongan cerita dari hidupmu sendiri. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa pernikahan Maya menyimpan begitu banyak keheningan. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja, bahkan bisa dibilang sempurna. Maya menikah dengan Raka 8 tahun lalu. Mereka membangun rumah sederhana di pinggir kota. Tidak besar, tapi cukup untuk disebut rumah yang hangat. Mereka memiliki seorang anak yang sehat dan cerdas. Di acara keluarga, Raka dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab. Di lingkungan sekitar, Maya dikenal sebagai istri yang sabar dan keibuan. Semua terlihat utuh. Setiap pagi, Maya bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Raka, lalu membangunkan anaknya. Di dapur, aroma masakan menyebar, namun suasana tetap sunyi. Raka biasanya keluar dari kamar dengan wajah lelah, mengambil kunci, lalu duduk sebentar sambil menatap layar ponsel. "Bekalnya sudah?" tanya Raka singkat. "Sudah," jawab Maya sambil tersenyum kecil. Tidak ada percakapan lain, tidak ada pelukan, tidak ada tanya tentang perasaan. Pintu rumah tertutup, mesin mobil menyala, Raka pergi, dan Maya kembali sendiri di rumah yang tiba-tiba terasa kosong. Awalnya, Maya tidak pernah mempermasalahkan semua itu. Ia menganggap kesibukan Raka sebagai bukti tanggung jawab. Ia bangga memiliki suami yang bekerja keras. Ia memilih diam dan mengalah karena ia percaya itulah arti kedewasaan dalam pernikahan. Namun, hari demi hari berlalu, dan rasa aneh mulai tumbuh di dalam dadanya. Maya mulai menyadari bahwa ia jarang sekali benar-benar berbicara dengan suaminya. Bukan sekedar bertukar informasi, tapi berbicara dari hati ke hati, tentang lelahnya, tentang takutnya, tentang perasaannya sebagai perempuan, bukan hanya sebagai istri dan ibu. Malam hari menjadi waktu paling sunyi. Raka pulang dalam keadaan capek. Makan malam sering dilewati dengan cepat. Setelah itu, Raka menonton televisi atau tertidur lebih dulu. Maya duduk di sampingnya, menatap layar yang sama, namun pikirannya melayang entah kemana. Beberapa kali Maya ingin memulai percakapan tentang hari yang melelahkan, tentang rasa hampa yang ia rasakan, tentang keinginannya untuk lebih diperhatikan. Namun setiap kali melihat wajah Raka yang lelah, Maya mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin dianggap menuntut. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu banyak bicara. Akhirnya, semua perasaan itu ia simpan sendiri. Kesepian itu tidak datang sebagai tangisan atau amarah. Ia datang sebagai kebiasaan diam, sebagai senyum yang dipaksakan, sebagai kalimat "aku tidak apa-apa" yang diulang terlalu sering. Maya sering berkata pada dirinya sendiri, "Semua pernikahan pasti seperti ini. Yang penting dia tidak selingkuh. Yang penting rumah tangga tetap jalan." Namun, jauh di dalam hatinya, Maya tahu ada yang hilang. Ia tidak merasa dicintai secara utuh. Ia tidak merasa dilihat. Ia tidak merasa didengar. Dan yang paling menyakitkan, ia merasa kesepian. Bukan karena sendirian, melainkan karena bersama orang yang tidak lagi benar-benar hadir. Di titik ini, Maya belum tahu bahwa kesepian yang ia anggap sepele, perlahan sedang menggerogoti pernikahannya. Ia belum tahu bahwa rasa kosong itu akan membuka celah yang sangat berbahaya. Karena kesepian dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang berisik. Ia tidak menghancurkan dengan cepat. Ia merusak perlahan, diam-diam, hingga suatu hari semuanya terlambat. Dan disinilah cerita Maya dimulai. Maya tidak pernah berpikir bahwa hidupnya akan berubah hanya karena sebuah percakapan sederhana. Ia juga tidak pernah menyangka bahwa perhatian kecil dari seseorang bisa terasa begitu berarti.
Hari itu, Maya datang ke kantor seperti biasa. Ia duduk di mejanya, membuka komputer, lalu menatap layar cukup lama tanpa benar-benar fokus. Pikirannya masih penuh dengan rasa lelah yang tidak sempat ia ceritakan kepada siapapun. Di kantor itulah, Maya kembali bertemu Arman, seorang rekan kerja yang selama ini hanya ia kenal sebatas sapaan singkat. Arman bukan tipe pria yang banyak bicara atau suka mencari perhatian. Ia terlihat biasa saja, bahkan cenderung pendiam. Namun sesuatu berubah ketika mereka harus bekerja dalam satu tim. Saat Maya menjelaskan pekerjaannya, Arman mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak sibuk dengan ponsel, tidak memotong pembicaraan. Tatapan matanya tertuju pada Maya, seolah apa yang Maya katakan benar-benar penting. Hal itu membuat Maya sedikit canggung. Bukan karena Arman, tetapi karena sudah lama tidak ada orang yang mendengarkannya seperti itu. Ketika jam istirahat tiba, mereka duduk di meja yang sama. Awalnya obrolan hanya seputar pekerjaan, tentang tenggat waktu, tentang tugas yang belum selesai. Namun di tengah percakapan, Maya menghela napas panjang tanpa sadar. "Kelihatannya kamu capek," kata Arman pelan. Maya terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. "Iya, sedikit," jawabnya akhirnya. Arman tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Kalau capek, wajar kok." Kalimat itu membuat dada Maya terasa hangat. Bukan karena ia jatuh cinta, melainkan karena perasaannya diakui. Sejak hari itu, Maya dan Arman mulai sering berbicara. Masih dalam batas wajar, masih tentang pekerjaan. Namun di sela-sela itu, Maya mulai menceritakan hal-hal kecil tentang hidupnya, tentang lelahnya mengurus rumah, tentang waktu yang terasa terlalu cepat berlalu. Arman selalu mendengarkan. Ia tidak menghakimi, tidak menasihati dengan nada menggurui. Ia hanya hadir. Dan bagi seseorang yang lama merasa sendirian, kehadiran seperti itu terasa sangat berharga. Maya mulai menunggu waktu istirahat, menunggu kesempatan berbicara, menunggu momen kecil di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia sadar ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan cinta, belum, namun ada rasa nyaman yang tidak seharusnya tumbuh di tempat itu. Setiap kali pulang ke rumah, Maya kembali menjadi istri yang baik. Ia memasak, ia mengurus anak, ia tersenyum. Namun di dalam hatinya, ia membawa perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan didengar, perasaan dianggap ada. Maya sering mengingatkan dirinya sendiri. Ini hanya teman, tidak lebih. Namun hatinya mulai sulit dibohongi. Karena ketika seseorang akhirnya mau mendengarkan luka yang lama dipendam, hati akan mulai membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Dan tanpa disadari, Maya sedang berdiri di ambang sebuah batas yang perlahan mulai menghilang. Pada awalnya, Maya masih merasa semua yang terjadi adalah hal yang wajar. Ia dan Arman hanyalah rekan kerja yang sering berbincang, tidak lebih. Namun perasaan tidak pernah tumbuh dengan cara yang tiba-tiba. Ia datang perlahan, tanpa suara, dan seringkali tidak disadari. Percakapan Maya dan Arman semakin sering terjadi. Bukan hanya di kantor, tetapi juga lewat pesan singkat setelah jam kerja. Pesannya sederhana. "Sudah sampai rumah? Hari ini kelihatannya kamu capek." Kalimat-kalimat itu seharusnya biasa saja. Namun bagi Maya, kalimat itu terasa seperti perhatian yang selama ini hilang dari hidupnya. Di rumah, Raka tetap dengan dunianya sendiri. Pekerjaan, ponsel, kelelahan. Maya tetap menjalankan perannya. Ia tidak mengeluh. Ia tidak marah. Namun di saat-saat sunyi, Maya membuka ponselnya. Dan di sanalah Arman hadir. Maya mulai bercerita lebih dalam tentang kesepiannya, tentang rasa lelah yang tidak pernah ia ucapkan, tentang perasaan tidak dianggap. Arman mendengarkan semuanya, tanpa menyelah, tanpa menyalahkan. Ia tidak pernah berkata buruk tentang Raka. Ia hanya berkata,
"Kamu manusia, wajar merasa seperti itu." Kalimat itu seperti pembenaran, dan pembenaran itu membuat Maya merasa aman. Perlahan, Arman bukan lagi sekedar teman berbincang. Ia menjadi tempat Maya berlabuh ketika hatinya lelah. Saat Maya sedih, ia mencari Arman. Saat Maya bingung, ia menunggu pesan dari Arman. Saat Maya merasa sendiri, Arman selalu ada. Maya mulai menyadari perubahan itu, dan kesadaran itu membuatnya takut. Ia tahu ada batas yang mulai terlewati. Ia tahu perasaan ini tidak seharusnya tumbuh. Namun, kesepian seringkali membuat seseorang berpegangan pada siapapun yang memberi kehangatan. Suatu malam, Maya duduk sendirian di kamar. Raka sudah tertidur. Lampu dimatikan setengah. Maya menatap ponselnya cukup lama. Jarinya gemetar saat menulis pesan. "Aku tidak tahu kenapa, tapi berbicara denganmu membuat aku merasa tidak sendirian." Pesan itu terkirim, dan setelah itu, tidak ada lagi yang benar-benar bisa kembali seperti semula. Karena ketika seseorang sudah menjadi tempat pulang secara emosional, batas bukan lagi dinding, melainkan alasan. Maya menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia tidak sedang jatuh cinta. Ia sedang mencari kehadiran. Namun perbedaan itu seringkali baru disadari setelah semuanya terlanjur terlalu jauh. Dan di titik inilah, Maya berdiri di jalur yang berbahaya, tanpa tahu bagaimana cara kembali. Maya sering bertanya pada dirinya sendiri, di titik mana semuanya mulai salah? Ia tidak pernah merencanakan ini. Tidak pernah bangun pagi dengan niat untuk mengkhianati pernikahannya. Tidak pernah membayangkan dirinya berada di posisi seperti sekarang. Namun kenyataannya, ia sedang berdiri di sebuah hubungan yang tidak seharusnya ada. Semua berawal dari hal-hal kecil. Pesan singkat sebelum tidur, sapaan pagi yang sederhana, kalimat "jaga diri ya". Hal-hal yang mungkin tidak berarti bagi sebagian orang, namun bagi Maya terasa sangat berarti. Karena selama ini, tidak ada yang menanyakan kabarnya dengan tulus. Maya mulai menyadari bahwa ia menunggu pesan dari Arman. Ia tersenyum saat namanya muncul di layar ponsel. Dan ia merasa bersalah setiap kali perasaan itu muncul. Di satu sisi, Maya masih istri Raka. Ia masih menjalankan semua kewajibannya. Ia masih berusaha menjadi ibu dan pasangan yang baik. Namun di sisi lain, hatinya mulai terikat pada seseorang yang selalu hadir secara emosional. Arman tidak pernah mengajak Maya pergi berdua, tidak pernah mengucapkan kata cinta, tidak pernah menyentuhnya. Namun justru disitulah semuanya terasa lebih berbahaya. Karena perselingkuhan ini tidak dibangun di atas nafsu, melainkan di atas kedekatan batin. Suatu sore, hujan turun deras. Kantor sudah hampir kosong. Maya dan Arman masih duduk berhadapan, menyelesaikan pekerjaan. Di tengah keheningan, Maya tiba-tiba merasa sangat lelah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba menutup wajahnya. Namun Arman melihatnya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Arman pelan. Maya menggeleng. Ia tidak sanggup menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan seseorang yang bukan suaminya. Arman tidak mendekat, tidak menyentuh. Ia hanya berkata, "Kamu tidak harus kuat terus." Kalimat itu membuat tangis Maya semakin pecah. Saat itu, sesuatu di dalam diri Maya runtuh. Benteng yang selama ini ia jaga, akhirnya roboh. Sepulang dari kantor, Maya duduk lama di dalam mobil. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Ia sadar betul apa yang sedang terjadi. Ia tahu, ia telah melangkah terlalu jauh. Di rumah, Raka sudah ada. Namun seperti biasa, kehadirannya terasa jauh. Maya menatap suaminya dan bertanya dalam hati, "Sejak kapan aku tidak lagi pulang kepadamu secara emosional?" Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia menyesali dirinya sendiri. Ia marah pada keadaan. Ia bingung harus menyalahkan siapa. Ia tidak bahagia.
namun ia juga tidak sanggup menghentikan semuanya. Perselingkuhan ini tidak memberinya kebahagiaan sejati. Yang ada hanyalah rasa hangat sementara dan rasa bersalah yang terus tumbuh. Maya akhirnya mengerti satu hal yang pahit. Perselingkuhan bukanlah solusi dari kesepian. Ia hanyalah pelarian. Pelarian yang akan menuntut harga mahal. Dan di titik ini, Maya mulai menyadari bahwa setiap pesan, setiap tawa, setiap rasa nyaman bersama Arman akan membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ia belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun satu hal pasti, ia sudah berada terlalu jauh untuk berpura-pura bahwa semuanya masih baik-baik saja. Dan badai itu sebentar lagi akan datang. Waktu tidak langsung menyembuhkan luka. Ia hanya memberi jarak agar manusia bisa bernapas kembali. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan pelan, Maya dan Raka tidak lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka memilih jujur, meski kejujuran itu seringkali terasa menyakitkan. Mereka mencoba berbicara, tidak selalu berhasil. Kadang berakhir dengan diam, kadang dengan air mata. Namun setidaknya, mereka tidak lagi menutup mata. Raka mulai belajar mendengarkan, bukan sambil memegang ponsel, bukan sambil memikirkan hal lain. Ia hadir sepenuhnya. Maya mulai belajar berbicara tentang perasaannya, tentang ketakutannya, tanpa menunggu semuanya terlambat. Mereka juga mencari bantuan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka ingin sembuh. Tidak semua hari berjalan baik. Ada hari di mana Raka kembali teringat pesan-pesan itu. Ada hari di mana Maya kembali dihantui rasa bersalah. Namun mereka menyadari satu hal penting. Memperbaiki hubungan jauh lebih sulit daripada merusaknya. Dan tidak semua pernikahan selalu bisa diselamatkan. Cerita Maya dan Raka tidak berakhir dengan janji manis. Ia berakhir dengan kesadaran. Kesadaran bahwa cinta tidak cukup jika tidak disertai kehadiran. Kesadaran bahwa kesetiaan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang hati dan perhatian. Maya belajar bahwa kesepian harus diucapkan, bukan disembunyikan. Raka belajar bahwa tanggung jawab tanpa kedekatan adalah bentuk lain dari jarak. Entah mereka akan bertahan atau berpisah, yang jelas, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelum semuanya terjadi. Dan bagi siapapun yang mendengarkan cerita ini, ada satu pelajaran yang tertinggal. Perselingkuhan jarang dimulai karena niat jahat. Ia sering dimulai karena kesepian yang tidak pernah didengarkan. Namun kesepian tidak pernah menjadi alasan untuk melukai orang yang mempercayai kita. Karena setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Jika kamu sedang merasa kesepian dalam pernikahanmu, bicaralah. Cari bantuan, cari jalan sebelum terlambat. Dan jika kamu merasa pasanganmu mulai diam, jangan abaikan. Kadang yang mereka butuhkan bukan solusi, melainkan kehadiran. Cerita ini tidak ditulis untuk menghakimi. Ia ditulis untuk mengingatkan bahwa cinta harus dirawat, bahwa pernikahan adalah ruang dua hati, bukan satu yang berjuang sendiri, dan bahwa mendengarkan kadang bisa menyelamatkan segalanya. Tidak ada badai yang datang tanpa tanda. Hanya saja, seringkali manusia memilih untuk tidak melihatnya. Raka mulai merasakan ada yang berubah pada Maya. Bukan perubahan yang jelas, melainkan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Maya menjadi lebih diam, sering melamun, dan sesekali tersenyum pada ponselnya dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Awalnya, Raka menganggap itu hanya kelelahan. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri hingga tidak memberi ruang pada kecurigaannya. Namun, suatu malam, saat Maya tertidur lebih dulu, ponselnya berbunyi. Raka menoleh sekilas. Layar menyala. Sebuah nama muncul. Arman. Raka terdiam. Bukan karena ia langsung curiga,
melainkan karena hatinya terasa tidak nyaman. Ia tidak membuka pesan itu, namun pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Sejak malam itu, Raka tidak bisa lagi mengabaikan perubahan Maya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Maya menjaga ponselnya, cara ia menjauh saat membalas pesan, cara senyumnya yang tidak lagi sama. Dan perlahan, kecurigaan itu tumbuh. Hingga suatu sore, kebenaran itu datang tanpa bisa ditolak. Maya lupa mengunci ponselnya. Raka yang meminjam untuk menelpon melihat notifikasi yang belum sempat dihapus. Pesan-pesan yang terlalu dekat, terlalu personal, terlalu dalam untuk disebut sekadar teman. Raka duduk diam cukup lama. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesat. Ia tidak berteriak, tidak membanting apapun. Ia hanya menunggu Maya keluar dari kamar mandi. "Kita perlu bicara," ucap Raka pelan. Nada suaranya membuat Maya langsung tahu semua sudah berakhir. Maya duduk di hadapan Raka. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia sembunyikan. Raka menunjukkan ponsel itu. Matanya merah, namun suaranya tetap tenang. "Sejak kapan?" tanyanya. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada teriakan manapun. Maya menangis. Ia tidak membela diri. Ia tidak mencari alasan. Ia hanya berkata, "Aku kesepian." Raka terdiam. Bukan karena alasan itu membenarkan perbuatan Maya, tetapi karena untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia hadir sebagai suami, namun tidak hadir sebagai teman. Malam itu tidak dipenuhi amarah, tidak juga kata-kata kasar. Yang ada hanyalah dua orang dewasa yang sama-sama terluka. Raka merasa dikhianati. Maya merasa hancur oleh pilihannya sendiri. Tidak ada pemenang dalam percakapan itu, hanya luka yang terbuka lebar. Anak mereka tertidur di kamar sebelah, tanpa tahu bahwa dunia orang tuanya sedang runtuh. Maya menyadari satu hal pahit. Rasa nyaman yang ia cari telah menghancurkan percayaan orang yang paling setia padanya. Dan Raka menyadari satu hal yang sama pahitnya. Keheningan yang ia anggap biasa telah membuat istrinya merasa sendirian di dalam pernikahan mereka sendiri. Malam itu, tidak ada keputusan besar yang diambil. Hanya keheningan yang panjang. Keheningan yang kini terasa lebih berat daripada kesepian sebelumnya. Karena kebenaran, meski menyakitkan, tidak pernah datang untuk menghancurkan, melainkan untuk memaksa manusia menghadapi kenyataan. Dan setelah kebenaran terungkap, tidak ada jalan untuk kembali menjadi seperti dulu. Setelah kebenaran terungkap, rumah itu tidak lagi sama. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar. Justru keheninganlah yang terasa paling menyakitkan. Maya dan Raka tinggal di rumah yang sama, namun terasa seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi ruang. Mereka berbicara seperlunya, tentang anak, tentang kebutuhan rumah. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan hangat. Maya hidup dalam rasa bersalah yang terus menghantui. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kepercayaan yang telah ia hancurkan. Ia ingin meminta maaf berulang kali, namun tahu kata-kata saja tidak cukup untuk memperbaiki luka seperti ini. Raka, di sisi lain, berusaha terlihat kuat. Ia tetap bekerja, tetap menjalankan rutinitas. Namun di dalam dirinya ada amarah, kecewa, dan rasa kehilangan yang bercampur menjadi satu. Ia merasa gagal sebagai suami, bukan karena Maya berselingkuh, tetapi karena ia tidak menyadari kesepian istrinya selama ini. Malam-malam menjadi waktu terberat. Raka sering terjaga, menatap langit-langit kamar, bertanya pada dirinya sendiri, "Di mana aku salah? Sejak kapan aku berhenti mendengarkan?" Maya pun mengalami malam yang sama panjangnya. Ia menangis dalam diam, menyesali setiap keputusan kecil yang membawanya ke titik ini.
Ia sadar, kesepiannya menjelaskan perbuatannya, tetapi tidak pernah membenarkannya. Mereka akhirnya duduk berhadapan suatu malam. Tanpa emosi berlebihan, tanpa tuduhan. Hanya kejujuran yang tersisa. Maya menceritakan semuanya. Tentang kesepiannya, tentang perasaannya yang tidak pernah ia sampaikan. Tentang bagaimana perhatian kecil membuatnya merasa hidup kembali. Raka mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar hadir. Tidak untuk membela diri, tidak untuk menyela, hanya mendengar. Dan disitulah Raka menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus menjadi penyedia, hingga lupa menjadi pendamping. Namun kesadaran itu datang terlambat. Raka berkata dengan suara pelan, "Aku salah karena tidak ada, tapi kamu juga salah karena memilih pergi." Kalimat itu tidak menyalahkan. Ia hanya jujur. Maya mengangguk. Air matanya jatuh. Dua hati itu sama-sama terluka, dengan cara yang berbeda. Namun luka itu sama dalamnya. Mereka sadar, jika ingin bertahan, mereka harus membangun ulang segalanya dari nol. Dan jika memilih berpisah, mereka harus melakukannya dengan dewasa, demi anak mereka. Tidak ada keputusan malam itu. Hanya satu kesepakatan. Tidak lagi berbohong. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya dan Raka tidur dengan perasaan yang jujur, meski masih dipenuhi luka. Karena terkadang, penyembuhan tidak dimulai dari kebahagiaan, melainkan dari keberanian mengakui kesalahan dan rasa sakit. Dan perjalanan mereka belum berakhir. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup dengan dua wajah. Dan Maya kini menjalani hidup seperti itu. Di luar, ia masih istri yang baik, masih ibu yang perhatian, masih perempuan yang terlihat tenang dan terkendali. Namun di dalam dirinya, ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap hari, Maya harus berhitung dengan kebohongan kecil, menyembunyikan layar ponsel saat Raka mendekat, menghapus pesan sebelum tidur, berpura-pura sibuk agar tidak ditanya terlalu banyak. Semua itu melelahkan, bukan karena Maya ingin terus melakukannya, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Hubungannya dengan Arman tidak pernah diberi nama, tidak ada janji, tidak ada ikatan resmi. Namun kedekatan itu semakin dalam, pesan semakin panjang, cerita semakin pribadi. Arman kini tahu banyak tentang hidup Maya, tentang ketakutannya, tentang rasa sepinya, tentang luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada suaminya sendiri. Dan ironisnya, Raka justru semakin tidak tahu apa-apa. Raka masih menjalani rutinitasnya, bekerja, pulang, makan, tidur. Ia tidak sadar bahwa Maya kini sering melamun, bahwa senyumnya tidak lagi utuh. Maya beberapa kali ingin berhenti. Ia pernah mengetik pesan perpisahan, lalu menghapusnya kembali. Ia takut kehilangan satu-satunya tempat di mana ia merasa didengar. Namun setiap kali ia bersama Raka, rasa bersalah itu datang. Ia menatap wajah suaminya saat tidur dan bertanya dalam hati, "Bagaimana aku bisa melakukan ini padamu?" Maya mulai sulit tidur. Pikirannya terus berputar. Tubuhnya lelah namun hatinya tidak pernah benar-benar istirahat. Ia tahu perselingkuhan ini bukanlah cinta yang sehat. Tidak ada masa depan di dalamnya. Yang ada hanyalah rasa nyaman sesaat dan luka yang semakin dalam. Arman sendiri mulai menyadari perubahan Maya. Ia bisa merasakan kebimbangan itu, namun ia juga terjebak dalam perasaannya sendiri. Mereka berdua berada di situasi yang sama-sama salah, namun sama-sama tidak berani melangkah keluar. Suatu malam, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di samping Maya yang sedang memegang ponsel. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya Raka. Pertanyaan itu sederhana,
namun jantung Maya berdegup kencang. "Capek aja," jawab Maya singkat. Raka mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dan disitulah Maya merasa semakin sakit, karena ia berharap Raka bertanya lebih dalam. Ia berharap suaminya ingin tahu. Namun harapan itu kembali pupus. Maya masuk ke kamar mandi dan menangis pelan. Bukan karena ketahuan, melainkan karena ia merasa semakin jauh dari kehidupan yang seharusnya ia jaga. Kebohongan ini bukan hanya melukai Raka, ia juga melukai dirinya sendiri. Maya sadar, setiap hari ia menunda keputusan, ia sedang menumpuk bom waktu. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini, tidak bisa terus berpura-pura, tidak bisa terus memecah hatinya menjadi dua. Namun keberanian itu belum juga datang. Dan sementara itu, kebenaran mulai mencari jalannya sendiri. Karena tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Dan saat kebenaran itu akhirnya muncul, Maya tahu ia harus siap menghadapi akibat dari semua pilihan yang pernah ia buat. Tidak semua pernikahan runtuh karena kurang cinta. Banyak yang runtuh karena kurangnya kehadiran. Kesepian dalam pernikahan sering tidak terlihat, tidak berisik, tapi dampaknya bisa menghancurkan segalanya. Cerita ini tidak dibuat untuk membenarkan perselingkuhan, tetapi untuk mengingatkan bahwa perasaan yang tidak pernah didengarkan akan mencari tempatnya sendiri. Jika kamu sedang merasa kesepian, jangan diam terlalu lama. Dan jika pasanganmu mulai diam, mungkin yang ia butuhkan bukan solusi, melainkan telinga dan hati yang mau hadir. Terima kasih sudah mendengarkan Perselingkuhan karena Kesepian dalam Pernikahan. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan menuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga hati dan jangan abaikan perasaan orang yang mencintaimu.